terkait dengan naiknya angka sifilis. Selama 5 tahun terakhir ini terjadi kenaikan sifilis sekitar 70%. Jadi dari angka 12.000 kasus pemirsa itu menjadi 21.000 kasus. Ini yang nampak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo, apa kabar pemirsa channel YouTube Angkringan Dakwah dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kita jumpa lagi di segmen yang khusus. Hari ini kita akan bahas tentang masalah perempuan, keluarga, dan generasi. Dan hari ini kita akan bahas masalah yang ngeri-ngeri tapi nggak ada sedapnya ya, yaitu yang terkait dengan kenaikan sifilis. Aduh ya Allah. Dan sekarang ya kita akan coba mendalaminya, dan spesial hari ini telah hadir bersama kita Bunda Neni Oktavia Hidayat. Ya, beliau adalah praktisi kesehatan yang ada di daerah Yogyakarta. Ayo kita sapa dulu. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum Bunda Neni. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sehat ya Bunda Neni ya. Alhamdulillah. Ya. Bunda Neni, ini terkait dengan naiknya angka sifilis ya. Jadi kalau saya baca-baca di beberapa pemberitaan media ya, selama 5 tahun terakhir ini itu terjadi kenaikan sifilis secara nasional itu sekitar 70%. Jadi dari angka 12.000 kasus pemirsa itu menjadi 21.000 kasus. Ini yang nampak terdata. Bisa jadi semacam gunung es ya, yang permukaannya segitu tapi mungkin dalam-dalamnya itu lebih banyak lagi. Dan yang paling bikin miris kita, di antara angka itu tuh ternyata sekitar 69 hingga 80% penularan sifilis itu terjadi ke ibu dan anak. Wah, ini kan ngeri banget ya. Nah, untuk mendalaminya coba kita tanya yuk ke Bunda Neni. Nah, ini kalau menurut Bunda Neni ya, semakin kesini kok angka sifilis itu semakin tinggi gitu. Itu penyebabnya kira-kira apa sih? Ya, jadi memang ini adalah seperti gunung es ya. Kita lihat bahwa ada. Kenapa sih sampai Jogja ini terjadi peningkatan sifilis? Nah, pasti ada akar persoalan yang harus kita telusuri ya. Bahwasanya kita udah tahu bahwa Jogja itu adalah kota pelajar, kota budaya, kota pariwisata, ya kan? Tentunya dilihat dari basic daripada kota Yogyakarta itu sendiri memperbolehkan banyak sekali orang masuk ke dalamnya, ya kan? Nah, dari situlah banyak sekali kecenderungan terjadinya adalah pergaulan bebas. Titiknya bisa kelihatan ya. Jadi sifilis itu tidak akan bisa terjadi pada seseorang kalau tidak ada pemicu, ya kan? Karena sifilis itu kan hasil dari penyimpangan seksual. Kita harus pahami itu. Nah, Jogja ya, karena begitu banyaknya orang masuk ya, mahasiswa, baik pekerja juga gitu ya, dari mulai usia yang paling kecil sampai tua masuk ke Jogja. Nah, ini tadi kita harus melihat, oh ternyata bisa jadi ini akibat dari pergaulan bebas yang belakangan ini sudah terkuak sebelumnya. Ya kan, Mbak Fit? Jadi, pergaulan bebas itu kita lihat lagi. Kenapa sampai ada pergaulan bebas? Pasti ada apa? Sistem yang melatar belakangi pergaulan bebas itu. Kalau kita lihat ya, Mbak Fit ya, di negara-negara luar ya yang sangat banyak pergaulan bebasnya itu adalah negara yang memiliki sifat sekularisme ya, dan juga liberalisme. Apa itu? Ketika mereka itu menganggap bahwa tidak perlu adanya agama ya dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak boleh gitu bagi mereka. Oh, nggak ada hubungannya nih kehidupan kita dengan agama, jadi jangan bawa-bawa agama kita gitu. Nah, itu sebenarnya dari segi sistemiknya. Nah, tapi kita lihat lagi yang paling terkecil ya di Yogyakarta. Di situ pastinya ada pemicu sampai urutannya itu ya, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, dan juga ada sifilis akhirnya, ya kan? Nah, kita telusuri. Nah, ternyata itu ada yang namanya akibat dari penyimpangan individunya, masyarakatnya, dan juga sistem yang ada
serta negara yang melingkupinya. Nah, kita lihat ya, kita lihat satu persatu ya, individu. Ketika misalnya kita tahu bahwa kalau dalam kesehatan itu ada yang namanya hormon seks ya, itu namanya testosteron. Nah, ketika itu hormon seks itu bisa ada pemicunya dari luar maupun dalam. Di dalam Islam itu ya, karena ini adalah satu fitrahnya manusia. Ketika individu itu tidak menempatkan atau mengatur ya sistem tubuhnya sesuai dengan syariat Allah ya, dengan cara yang sah, misalkan pernikahan gitu ya, dengan cara yang sah ya, sesuai dengan pasangannya itu siapa gitu, yang akhirnya terlahir yang namanya apa, seks, penyimpangan seks, itu individu. Ya, penyimpangan seks bisa jadi selingkuh mungkin, bisa jadi yang tadi dikatakan Mbak Pit apa, LSL, laki-laki suka laki-laki. Nah, itu di Jogja tidak teridentifikasi karena mereka individunya tidak diatur dengan syariat Allah. Itu dari segi individu. Jadi intinya sifilis itu bisa muncul itu akibat seks bebas. Betul. Atau zina ya. Zina. Dan berkembangnya zina hari ini itu kebanyakan karena kita itu pakai sistem hidupnya itu tadi sekularisme liberal. Betul. Agama dipisahkan, orang jadi serba bebas. Ya. Betul. Baik. Terus gimana? Setelah itu belum berhenti sampai dari individu itu tadi akan menyebar. Ya. Apa di situ ketika dalam keluarga itu tidak memposisikan ya, dalam keluarga itu seharusnya ada bonding antara satu dan lainnya ya, karena kita lihat ya dari sirkulasi masyarakat yang ada di Yogyakarta sendiri, kebanyakan orang tua pekerja, meninggalkan anaknya gitu ya, tidak diberikan waktu untuk bisa berdiskusi, bonding ya kan, tidak ditancapkan yang namanya pemahaman tentang agama kembali, yang akhirnya anak mencari pelampiasan di luar, bisa jadi seperti itu, sehingga adanya kurang terpuaskannya lahir batinnya si anak sebagai fitrah anak itu kan dia butuh asupan. Sedangkan keluarga itu penjaga terkecil ya, penjaga terkecil kepada anaknya. Kalau tidak diberikan backup ya berupa pemenuhan naluri dia ya kan, diarahkan yang ini pergaulan yang baik, pergaulan yang tidak baik, dia cari keluar, akhirnya terjerumus lagi ke dalam pergaulan bebas. Ya, jadi keluarga, individu keluarga juga termasuk ya pemicu. Kenapa sampai ada pergaulan bebas? Nah, ranah yang lebih besar lagi ya, karena setelah keluarga kita akan ada masyarakat. Nah, ketika misalkan dari individunya tidak memahami, tidak ada keterikatan hukum syara, maka masyarakat itu akan berjalan sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang biasa-biasa saja. Karena liberalisme, kebebasan itu tadi, dia menjadi individualistik. Dia tidak mau untuk diatur-atur, siapa kamu? Jangan atur-atur urusan saya, ya kan? Sehingga masyarakat, ya kan? Masyarakat yang memiliki pemahaman individualistik tidak menerapkan. Kita dengarkan ya di dalam Al-Qur'an, Allah sudah memberitahukan di dalam surat Al-Imran 104 bahwa kita disuruh untuk masuklah kalian ya ke dalam golongan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya apa? Jadi membutuhkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena masyarakatnya itu individualistik, kalau ada kemungkaran, cuek. Namanya itu yang sekarang ini ya, kalau saya di rumah puskesmas itu sangat banyak sekali yang namanya MBA, ya akibat dari pergaulan bebas. Masyarakat cuek sekali. Kenapa? Ya ini tadi sudah tidak terbentuk keimanan dari segi individu, keluarganya juga tidak menata, masyarakat cuek dengan sekitarnya, ya. Jadi mereka lulu bobo ya, betul sekali masyarakat seperti itu, ya. Nah, yang terakhir ini tatanan negara. Nah, ini ya, di mana kita tahu di dalam suatu negara terdiri dari masyarakat, ya. Kalau tidak ada ya yang namanya fungsi negara sebagai peri ayah, ya kan, dan juga penjaga, ya kan. Kemudian dia membentengi masyarakat atau umatnya yang ada dalam sistem negara itu, yang terjadi adalah
negara tidak bisa yang namanya mengatur sesuai dengan fitrah manusia. Jadi negara itu kecenderungan apa? Memberikan aturan yang tidak menghasilkan pencegah problem yang awalnya itu tadi. Harusnya negara bisa menyelesaikan clear, tetapi ini hanya berupa, mohon maaf ya, undang-undang, tulisan, tetapi tidak di backup dengan aplikasi di dalam masyarakat. Jadi negara tidak kuat untuk menjaga sebagai junah ya. Jadi tidak bisa membentengi masyarakat, tidak bisa memberikan apa bagi pelaku-pelaku zina itu loh. Kita tahu dong, ada loh undang-undangnya gitu ya. Ada undang-undang yang diberikan, tetapi di sini di masyarakat, mohon maaf ya, di Jogja itu pun ada peraturannya, peraturan tentang apa? Ya ini tadi pergaulan, tetapi pada akhirnya tidak ada ketegasan bagi pelaku. Ini ya, sehingga semua itu menyebabkan pergaulan bebas yang ada di wilayah Jogja menjadi marak, biasa-biasa saja, ya kan? Sehingga akibatnya sampai ke titik di mana penyakit akibat daripada seks bebas itu. Ya, soalnya kalau zina itu suka sama suka, pemerintah nggak bisa hukum ya, kecuali kalau salah satu itu merasa jadi korban atau dilecehkan, nah dia kan baru dihukum gitu kan. Ya baik. Kemudian nih, kalau penyebabnya itu kayak gitu, terus dampak ya, kalau kita bicara dampak sifilis, kalau kita lihat foto-foto penderita sifilis itu kan kayak gitu ngerinya gitu ya. Nah itu kalau dampak secara medis, kemudian mungkin Bunda Neni bisa nyampein juga dampak yang lain tuh gimana? Baik, ini dampaknya itu kembali lagi ya, karena ini tidak berhenti pada individu saja, ya. Dampak itu bisa luas akhirnya, ya. Kita preteli kembali, gini, kasus yang ditemukan di Indonesia itu kan mulai dari Papua 3.000 sekian, tetapi yang melakukan pengobatan itu hanya separuhnya. Berarti separuh yang lain tidak melakukan pengobatan nih. Bisa dibayangkan ya. Kemudian lari ke Jawa, ya, hanya 2.000 sekian. Jogja pun sama, ya. Yang melakukan pengobatan itu karena mungkin dia sadar akan kesehatan, ya. Tetapi yang tidak melakukan pengobatan itu akan berdampak yang sangat membahayakan, baik untuk individunya maupun untuk masyarakat sekitar. Kita lihat sedikit demi sedikit. Ketika misalkan diri sendiri, ya, ini dampak buat diri sendiri, si pelaku maupun yang korban. Karena ada dua ya, pelaku dan korban, dua-duanya sifilis, ya kan? Ketika dia melakukan pengobatan, mungkin dia bisa diberikan pencegahan dulu, ya. Tetapi yang tidak melakukan pengobatan, diri dia lambat laun itu akan merusak bagian organ-organ tubuh. Contohnya seperti jantung, ya, itu akan rusak, ya, karena itu masuk ke dalam seluruh sistem imunnya, sistem tubuh, organ-organ, otak, ya. Jadi bisa kemana-mana gitu ya, sampai akhirnya paling mengerikan HIV/AIDS. Nah, ini jangan sampai karena nggak ada obatnya nih, iya kan? Nah, itu untuk individunya. Ya, ketika misalkan, mohon maaf, saya sebagai tenaga medis ya di sini, ketika bersama dengan ibu hamil yang dia korban, misalkan ya, suaminya sifilis, dia korban, ya, suaminya jajan. Nauzubillah min dzalik ya. Ibunya dia tidak tahu menahu, karena sebenarnya sifilis itu dia tuh nggak kerasa kalau ada luka, itu nggak kerasa. Dia akan terus berkembang, bisa dibayangkan ya. Jadi awalnya jadi nggak ada gejala gitu kali ya. Luka seperti luka kecil aja, dia merasa biasa-biasa saja. Ternyata ya, ibu hamil itu ketika mengecek ya kehamilannya positif sifilis. Nauzubillah min dzalik. Apa yang terjadi, Bu? Jadi pada diri dia sendiri, individu yang tadi, organ tubuh dia akan semakin rusak. Bisa mengalami keguguran. Kalau punya janin tadi bisa lahirnya prematur, ya. Kalaupun mohon maaf nanti lahir bisa langsung meninggal atau malah cacat kali kalau hidup ya. Betul sekali. Kecacatan itu pun itu menjadi kongenital terus. Bisa dibayangkan ya. Ibunya sudahlah dia nggak tahu apa-apa ya ke anaknya, ya kan? Nah, anaknya itu bisa kerusakan otak, kerusakan organ, ya, sampai tataran dia ibaratnya
mengalami luka juga pada kelamin. Coba bayangkan, anak yang tidak berdosa. Itu baru ranah individu, pribadi, dan ibu hamil. Nah, kita lari lagi nih, ya, ketika itu dampaknya kepada siapa? Ya, kepada masyarakat. Kalau sudah meluas seperti itu, nyon sewu sekali, ya kan? Yang akhirnya ibaratnya itu satu kezoliman, zina itu menyebar luar biasa, masyarakat itu menjadi rusak. Iya, karena penyakit sosial kan ya. Penyakit sosial, ya. Dan ini tentu saja berefek ke generasi ya. Masyarakat yang sudah tercemar dengan sifilis, negara tidak bisa tuh menghasilkan generasi-generasi yang diinginkan. Apa? Rusak, lemah. Ya. Nah, percuma. Bagaimana bisa maju suatu negara ketika menghasilkan apa? Generasi-generasi yang sakit. Nah, itu dampaknya luas sekali. Belum lagi nyon sewu, ya nantinya ketika itu terus-menerus berlanjut, kematian itu akan terus berlanjut. Ya, karena ujungnya itu adalah kematian. Kalau tidak terobati seperti itu. Bisa terbayang, ya? Jadi dampaknya itu bisa medis, sosial, bahkan sampai ke urusan generasi dan sebagainya. Betul sekali. Ya baik. Terus ini benar nih, kalau di daerah istimewa Yogyakarta sendiri ya, kalau yang saya baca beberapa tahun terakhir ini tingkat kenaikan kasus sifilis itu per tahunnya bisa 100% gitu. Dan yang bikin kita apa ya kayak tercengang gitu ya. Ternyata penyebab terbesar itu adalah di atas 60% itu penyebabnya adanya LSL. LSL itu lelaki seks lelaki alias kaum gay, homoseksual alias kaum hombreng. Nah, kita nggak nyangka ya, ternyata di balik keindahan Yogyakarta, kota wisata kayak gini tersimpan kekelaman. Adanya komunitas LSL di sini dan jangan salah, ternyata sekalipun jarang show up, jarang nampak, tapi dia udah meninggalkan jejak yang sangat buruk. Salah satunya tadi sifilis tinggi itu akibat ulah mereka. Nah, Bunda Neni sendiri tahu nggak gimana sih apa ya semacam geliat atau perkembangan LSL? Kalau di DIY sendiri itu kayak apa? Ya, DIY karena kita lihat sekali ya berkembang, semakin banyak sekali orang-orang yang masuk ke dalam DIY. Khususnya di sini kita lihat bahwa sebenarnya LSL itu kan laki-laki suka laki-laki, berarti ini kaitannya dengan lelaki seks laki-laki, lelaki seks lelaki, gay. Itu nggak cuma suka, udah ngesek gitu. Udah ngesek loh, bayangkan. Dan sebenarnya sudah cukup lama mereka bergeraknya gitu. Kita lihat, kita ingat ya dulu ya bahwasannya tahun 1985, bayangkan 1985. Udah lahir 85. Saya lahir. Di mana di situ 85 itu mereka membuat yang namanya PGY. Apa itu PGY? Persaudaraan Gay Yogyakarta. Luar biasa. Mereka sudah punya persaudaraan. Ya, berarti mereka sudah membentuk organisasi nih di Jogja. Dan itu sangat ibaratnya apa ya? Bukan dibiarkan masyarakat. Seperti sistem itu ya sudah silahkan gitu, welcome gitu. Sebenarnya masyarakat itu tidak mau ya. Kalau tahu, yang jadi persoalan ini kan masih kayak sembunyi ya kan, tahun 1985. Diganti namanya tahun 1988 berubah, ya menjadi yang namanya apa? Kalau misalkan pernah dengar Indonesia Gay Society, IGS, ya kan? Nah, itu tahun 1988. Berarti mereka eksis dong, eksis. Ya. Kok bisa gitu? Kita lihat nih, bisa kita buka ya di Facebook, Twitter, klik aja itu Gay Yogyakarta. Lihatnya luar biasa. Ada grup yang terbuka, ada yang tertutup. Innalillahi. Dan itu isinya itu terus berkembang. Ya makanya sampai ada data jumlah gay di DIY Jogja itu terbesar kedua setelah Jakarta. Terbesar kedua loh. Bisa kita bayangkan ya. Bahkan mereka melakukan apa? Yang namanya itu menghasilkan ideologi gay, butir-butir ideologi. Ideologi gay punya ideologi. Iya. Ada Allah, astagfirullah. Jogja lagi gitu. Ya, kayak Jogja karena basically-nya itu adalah kota toleransi. Ya. Jadi kayak mereka itu sudah mendapatkan fasilitas. Lihat aja itu.
mereka tuh mudah banget loh kita temukan di kolam renang. Di Jogja banyak tuh para wisata kolam renangnya, kafe-kafe gitu ya. Nah, inilah geliat mereka itu luar biasa dan sangat terstruktur. Sampai sekarang. Terakhir yaitu 2003. Sampai mereka itu, ya kalau kita lihat tidak hanya di Jogja sebenarnya, Bali ya kan. Nah, inilah makanya luar biasa sekali. Geliat mereka itu tidak bisa kita biarkan gitu. Nggak apa ya ibaratnya itu. Kalau di Jogja, mohon maaf ya, dulu pernah ada ya pondok pesantren Waria. Di mana Iya. Ketuanya udah meninggal tuh. Nah, kenapa gitu loh? Kenapa tidak diluruskan ya? Bukan berarti difasilitasi mestinya. Nah, tapi Jogja justru memfasilitasi. Nah, itu geliatnya menjadi tambah sampai ke sini generasi yang sekarang inilah ditambah gadget ya. Nah, mereka mudah mengakses ya. Jadi mereka punya komunitas gay, grup gay yang itu intensif. Grup gay aja sekarang tuh sudah anak SMP, anak SMA loh itu. Kemarin yang terdekat itu kan di Kota Wonogiri. Betul. Deket kan sama Jogja kan, ya. Seperti itu. Ya. Jadi ya karena sudah sedemikian ya, maka ya nggak aneh kalau kemudian LSL ini juga bikin sipilis. Nah, kita udah bicara tentang penyebab, dampak, terus yang terakhir nih Bunda Neni ya. Kalau udah kayak gitu, begitu pemirsa ya, itu terus solusinya tuh gimana biar sipilis itu nggak nambah atau malah bisa hilang di permukaan bumi ini gitu. Nah, ini yang harus kita gali nih ya. Karena apa? Kita menyelesaikan persoalan yang sudah sistematis, berarti pencegahannya juga harus sistematis, ya kan? Kita harus mencari pencegahan maupun ya persoalan ini kan sudah terjadi nih. Nah, kita ulik kembali. Tadi penyebabnya dari ranah terkecil ya, individu, ya kan, orang tua, masyarakat, negara. Berarti pencegahannya juga atau bagaimana mengendalikan atau menghilangkan bahkan itu juga dari situ ya, mulai dari yang pertama ya, dari individunya. Tentunya seharusnya kita tuh sebagai umat ya, yang ketika kita memahami bahwa kita memiliki sang kholik, ya, kita memiliki aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu sudah memberikan kita ya, individu-individu yang ada di dunia ini adalah aturan. Nah, keimanan kita itu harus bisa terbentuk pada diri individu. Ketika kita tahu bahwa Allah melaknat zina, ya toh? Yeah. Mendekati zina aja sudah dilaknat, apalagi melakukan, ya kan? Tentunya kita tidak akan mendekati atau melakukan hal-hal tersebut. Itu dari segi individunya itu, dicegahnya itu begitu. Berarti keimanan, ketakwaan perlu diasah. Ya, iman itu modal terbesar ya. Modal terbesar, ya. Justru, mohon maaf ya, kalau kita mendengar ya orang malah fobia terhadap pengajian, ya kan? Anak remaja itu susah sekali. Ya kan, bahkan luar biasa sekali ya. Padahal ini adalah pencegahnya ini adalah benteng ini untuk memasukkan akidah, iman, dan takwa. Ya gimana sih anak seneng ngaji ditakut-takutin jadi radikal, fanatik, fundamentalis, udah kayak gitu nanti udah kena sipilis itu, terus mereka tuh kemana? Pejuang HAM kayak gitu tuh gimana gitu kan? Pejuang HAM itu yang berkuar-kuar itu, ya kan? Yang merasa bahwa itu kodrat, ternyata itu bukan kodrat loh. Ya kan? Kita harus menguatkan keimanan individu. Yang selanjutnya, sepakat, dari siapa tadi? Keluarga. Ya. Nah, kita harus kembalikan bahwa keluarga itu loh benteng utama untuk benar. Yang paling kecil ini loh. Iya. Ketika misalkan suami kerja, istri kerja, anak tidak diberikan pembinaan, ketakwaan, ini berefek sekali. Tidak ada penguatan, mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, ya enggak? Akhirnya mereka suka-suka mengikuti apa yang mereka inginkan. Kalau keluarga sudah memberikan waktu untuk anaknya, dibimbing, diberitahu ini maksiat, ini tidak, mereka tahu menjalani kehidupan. Tapi kalau keluarga yang sibuk dengan duniawi, ya, karena sistemnya yang kapitalistik itu tadi, ekonominya kalau tidak ada uang tidak bisa makan, sehingga anak yang menjadi korban, keluarga yang menjadi korban. Suami mohon maaf akhirnya bisa lari ya kan dari istrinya sendiri cari wanita lain, mungkin sibuk istrinya. Nah, keluarga juga perlu benteng ya,
benteng tentang keimanan. Ya nggak dikasih makan di rumah ya suaminya jajan lah keluar. Betul sekali. Ya kan yang boleh Iya. terjadi kan kayak gitu soalnya ya. Nah, itu keluarga ya. Hmm. Nah, kemudian kita lihat lagi masyarakat. Nah, pencegahannya bagaimana? Kembalikan bahwa masyarakat itu juga punya yang namanya penjagaan ya. Jadi kalau misalkan Nyon Sewu ya, kalau di dalam pemerintahan itu kan ada masyarakatnya itu tidak tahu arah, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, positifnya seperti apa ke depan gitu ya. Nah, masyarakat yang memiliki sifat individualistik hasil daripada sistem sekuler, makanya mereka itu lebih cinta dunia, mencari sesuatu yang indah-indah, ya kan? Berbeda kalau masyarakatnya diajak untuk bagaimana menjalani kehidupan dengan sesuai dengan syariat Allah kembali, ya kan? Nah, kalau misalkan masyarakatnya sudah sebagian besar itu mengalami sifilis, ya jangan sampai masyarakat memfasilitasi aksesnya itu loh. Ya, masyarakat harusnya bisa meluruskan yang dalam lingkup masyarakat itu mengalami sifilis, dia diberikan, dibantu, bukan malah dicemooh. Yang kebayang kan orang-orang yang sudah kadung sifilis, dia takut keluar kasih tahu bahwa saya itu sedang sakit gitu. Kenapa? Karena dikucilkan dalam masyarakat. Berarti kan masyarakat tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia seharusnya tidak mengucilkan, justru mencarikan solusi, ya kan? Mengajarkan kembali kepada Sang Kholik. Toh kalau nggak deket-deket, maksudnya nggak secara hubungan seksual kan nggak bakal tertular kan ya sifilis itu ya? Betul sekali. Karena memang sifilis itu tertular kalau misalkan ada luka, hubungan seksual, lendur daripada si penderita itu baru bisa tertular. Berarti kalau kayak gini aja, silakan untuk masyarakat tuh bisa mengayomi terus untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, itu tidak terjadi, ya kan? Tapi kalau misalkan bisa dipahami oleh masyarakat, insya Allah bisa membackup yang namanya pelaku itu tentunya ya. Pelaku ini nanti tatarannya nanti di bagaimana mencegah dari segi kenegaraan. Tapi kalau masyarakat berarti kan bisa jadi korban yang mereka hadapi ini korban-korbannya. Karena pelaku pastinya dia akan sembunyi. Nah, yang terakhir setelah masyarakat bisa amar ma'ruf nahi mungkar, harapannya negara. Nah, ini yang terakhir yang sangat-sangat berpengaruh. Nyon Sewu, negara kita itu sebenarnya sudah memberikan ya undang-undang ya perlindungan reproduksi, kesehatan reproduksi ada loh. Di Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan, ya. Kemudian yang dijelaskan lebih lagi di dalam PP Nomor 61 tentang bahwa ada perlindungan kesehatan reproduksi. Apa yang dimaksud kesehatan reproduksi? Yaitu kesehatan tidak hanya mental, ya, tetapi ibu hamil, ibu menyusui, KB sampai IMS itu dilindungi loh. Tapi Nyon Sewu itu hanya berupa satu tulisan ya, tetapi tidak bisa menyelesaikan persoalan. Jadi ibaratnya kita sudah ada pencegahan ya secara praktis, tapi tidak bersinergis dengan negara, yaitu repot. Karena negara tidak memberikan solusi yang strategis dan juga tidak ada kekuatan. Kenapa? Pelaku seksual, ya kan? Dia tidak diberikan efek jera. Dia tidak diberikan efek jera loh dari undang-undang seperti itu saja. Mohon maaf tadi kan Mbak Pit bilang kalau suka sama suka nggak bisa dihukum ya. Nggak bisa dihukum. Nah, itu menunjukkan tidak ada ketegasan yang merajalela akhirnya. Ya, mereka suka sama suka kok. Iya nggak sih? Nah, sehingga berbeda sekali ketika ada aturan seperti yang di dalam Islam ya. Ketika ada zina, ya kan? Maka cambuklah 100 kali. Kalau yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah justru dirajam loh. Sampai mati loh. Gimana tidak takut? Iya. Ya kan? Takut nggak? Takut lah. Ya kan? Nah, negara kalau seperti itu, ya kan? Sangatlah jelas tidak kuatlah bentengnya. Kita mengulik kembali nih, apa sih yang harusnya negara secara sistematis itu dia lakukan? Yang pertama, dia harus menutup akses. Karena negara punya hak loh, menutup akses. Karena aksesnya yang tadi kita jelaskan, ada nama pornografi gampang dicari. Dapat.
ada klub-klub malam, ya kan? Itu kan pemerintah berhak untuk menutup dong, supaya tidak ada akses untuk apa? Masuk hal-hal yang tidak diinginkan, pergaulan bebas itu tadi, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemerintah apa? Berupaya untuk menjadikan ya negara itu tegas, ya kan? Tidak hanya berupa tulisan, dia juga membina masyarakatnya. Namanya juga junah ya, dia membentengi masyarakat, memberi fasilitas, ya kan? Nah sejauh ini ya negara tidak sampai segitu, ya kan? Negara ya sudah ala kadarnya mengikuti sistem. Sangat disayangkan, gitu. Ya. Nah seperti itu. Ya, jadi untuk mengatasi sifilis ini tidak cuma individu atau korbannya yang bergerak, tetapi seluruh elemen masyarakat. Jadi secara sinergi semuanya gitu ya. Ya, terima kasih Bunda Neni atas obrolannya, Masya Allah, jadi sebuah pencerahan buat kita semua ya pemirsa ya. Demikian tadi obrolan kita, dan kita jadi tahu ya bahwa kenapa sih begitu marak sifilis hari ini? Itu pemicu utamanya akibat seks bebas. Baik seks bebas dengan lawan jenis heteroseksual atau dengan sesama jenis homoseksual. Dan itu semua bisa terjadi karena memang hari ini kita itu tinggal dalam sistem yang semuanya serba bebas. Malah kita itu diajarkan untuk tidak terikat dengan agama atau jauh dari agama itu sendiri. Baik pemirsa semuanya, terima kasih kami ucapkan atas partisipasi dan perhatian Anda semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi. Tetap stay tune di kanal YouTube Angkringan Dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.